Udah lama gak jumpa sama adik-adik ya kak? Udah lama sekali kak. Kak rindu gak sama adik-adik? Rindu sekali pastinya kak. Rindu, Tapi ya. untuk supaya kita mencegah yang sekarang virus ini, jadi kita harus ibadah dari rumah. Tapi boleh nggak sambil makan? Nah, nggak boleh dong kak. Masa Oke. kita ibadah sambil makan sih? Iya nggak boleh ya. Berarti kita harus betul-betul persiapan ya kak ya. Harus persiapan diri kak. Iya, mau jumpa Tuhan Yesus. Oke, untuk itu kita mau bernyanyi dulu ya kak. Kita kan bernyanyi? Iya, kita mau bernyanyi Oke. adik-adik. Kita mau bernyanyi lagu. Hari ini hari apa kak? Harinya Tuhan. Yuk kita bernyanyi ya sambil tepuk tangan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari apa? Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Kita nyanyikan bahasa Karo ya, Warienda. Tetap semangat ya adik-adik. Warienda, Warienda, Wari Badia, Wari Badia. Otak kita muji di bata, muji di bata. Warienda, Wari Badia. Otak kita muji di bata. Warienda, 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 Wari Badia. Wari apa kak? Wari Badia. Waribadia. Kalau Waribadia, berarti hari ini kita mau mendengarkan. Firman Tuhan kak. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, kita mau apa kak? Mau berdoa dulu. Adik-adik, ada yang belum berdoa nggak? Ayo, bohong-bohong itu dosa. Atau ada yang sudah berdoa kah tadi? Ada kak kayaknya kak. Wah. Kak, sepertinya 50-50 nih, Kak. Iya, tapi kayak kebanyakan yang nggak berdoa kak, katanya lupa kak. Tapi di sebelah sini banyakan yang berdoa nih kak. Oh iya, puji Tuhan dong kak. Tapi biar semuanya kita hari ini sudah berdoa, kita mau Doa. berdoa dulu ya kak. Buat adik-adik yang di rumah, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami masih bersyukur buat kasih Tuhan bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami masih bisa kembali beribadah. Tuhan Yesus yang baik, jaga hati kami ya dari gangguan-gangguan yang membuat kami tidak fokus untuk beribadah hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau bernyanyi, kami mau memuji nama-Mu Bapa dengan sukacita. Kami siap Tuhan, kami mau ibadah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Wah, udah pada semangat ya adik-adik kak untuk muji nama Tuhan ya kan kak. Yuk adik-adik sebelumnya tadi yang pada duduk ya kak. Kita mau berdiri dulu, berdiri ya, panggil berdiri olahraga. Sedikit aja ya kak ya, nggak banyak ya. Kak, sepertinya kita sudah lama ini nggak bertemu. Oke, jadi kalau biasanya kita udah lama nggak bertemu, kita sapa dengan kata-kata Halo, apa kabar teman? Apa kabar Kak Upi? baik. Kak Kiki apa kabar? Luar biasa. Oke, kita bernyanyi sama-sama ya, adik. Ya, kita bagi Halo, berdiri ya. apa kabar? Halo, apa kabar teman? Apakah baik
maksudnya. Oke adik-adik boleh duduk kembali ya kan Kak? Oke. Adik-adik boleh duduk kembali. Kak Upi anak Tuhan nggak? Anak Tuhan dong Kak. Pasti ya? Oh, pasti 100%. Oke 100%. Kalau adik-adik di rumah anak Tuhan nggak? Oh anak Tuhan Kak. Senang nggak jadi anak Tuhan Kak? Seneng dong Kak. Karena itu kita senang jadi anak Tuhan. Kita mau bernyanyi saya senang jadi anak Tuhan. Sambil tepuk tangan ya adik-adik, kita mau puji Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong, ya bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh malas. Ayo siapa yang malas? Malas itu dosa. Malas itu dosa. Malas itu dosa. Anak Tuhan gak boleh malas. Wah, berarti kita gak boleh malas-malas Enggak Kak? dong Kak. Mau nggak sih Kak? Kalau orang malas itu ini siapa? Iblis. Ayo siapa yang malas? Yang rajin itu temennya Tuhan ya. Yesus. Jadi Kak Kiki mau jadi anak yang malas atau anak yang rajin? Anak rajin dong Kak. Sama dong Kak. Wow, biar jadi anak Tuhan. Ya, karena kita udah sekarang mau masuk ke penyembahan ya Kak. Adik-adik boleh ambil sikap yang enak, ambil sikap bagaimana enaknya duduknya. Gak boleh tiduran ya Kak. Jelas. Karena kita mau beribadah ke Tuhan. Kita putuskan hati kita mau bernyanyi lagu Gagah Kuasa Kesah Sibania. Kita akan pujian kita Gagah Kuasa Kesah Sibania. Gagah kuasa kesah Sibania, Ibre Tuhan bangku tiap jam. Katawari peri kemanina, iidana kai presi kubas. Berjalan peri kolina, setan iblis dimalasna. Kuasa donilah dengamangku, Tuhan saja mengikutanku. Wah, luar biasa sekali. Kuasa Tuhan itu buat hidup kita ya Kak. Tadi artinya apa Kak? Gagah kuasa kesah Sibania, kekuatan Tuhan. Nah, adik-adik kita masih mau menyembah ya Kak, menyembah Tuhan. Kita masih mau angkatkan satu pujian kita lagi untuk penyembahan. Itu ini apa Kak? Firman-Mu pelita bagi kakiku.
mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau tadi kita udah nyanyi, kita udah gerak-gerak, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepalanya. Ayo semuanya, jangan ada yang ngintip lagi ya. Semuanya boleh ikuti Kak Noni berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat berkat-Mu kepada kami sampai dengan pada saat hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami dapat mengerti apa yang kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, amin. Sekarang boleh diambil Alkitabnya. Ayo, udah pada siap belum sama Alkitabnya? Nah, kalau tadi yang serius itu ikut ibadah, pasti dia udah nyiapin Alkitabnya sebelumnya. Tapi nggak apa-apa deh, Kak Noni kasih kesempatan buat yang belum siapin Alkitabnya, boleh diambil Alkitabnya. 5 detik ya. 1, 2, 3, 4. Terat, habis. Oke, kita mau baca Alkitab. Hari ini bahan Alkitab kita diambil dari Perjanjian Lama. Oke, yaitu diambil dari Ulangan, di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Oke adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Coba yang sudah dapat teriakkan amin. Coba. Yang sudah dapat teriak amin gitu ya. Oke, Kak Noni akan bacakan dari sini, adik-adik bacain di rumah masing-masing atau dimanapun sekarang adik-adik berada. Kita baca sama-sama ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Wow. Kalau dari bacaan Alkitab kita, siapa yang udah bisa tebak-tebak hari ini firman Tuhannya tentang apa ya? Ayo, siapa? Kira-kira tentang apa ya Kak? Kok ada disuruh tadi mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, harus disuruh mengajarkannya waktu bangun, waktu kita lagi tidur, harus mengajarkannya kepada menjadi lambang tangan kita. Nah, hari ini tema kita adalah terus belajar. Coba ulangin ya tema kita dengan suara kuat. Sama-sama ya, kita ulangi temanya. Tema kita adalah terus belajar. Nah, siapa yang bisa tebak hari ini Kak Noni pakai baju pakai bajunya warna apa? Kayak pakai baju seragam anak apa ya ini ya? Atau kayak seragam adik-adik di rumah? Warnanya putih sama merah. Itu seragam anak apa sih? Anak-anak SD ya kan? Tapi kalau anak SMP seragamnya warna apa? Anak SMA seragamnya warna apa? Banyak dong warna-warna seragam. Tiap sekolah itu punya warna seragamnya masing-masing. Tapi belajar itu kan gak harus sesuai dengan seragamnya. Mau warna seragam apa, terus mau seragamnya keren atau enggak. Tapi belajar itu harus
di mana saja. Nah, maksudnya hari ini temanya terus belajar itu apa Kak? Maksudnya kita harus belajarnya dari playgroup, SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, S4, S5 gitu Kak? Bukan dong. Hari ini kita diingatkan untuk belajar sampai selamanya, sampai kita tua. Nggak hanya belajar formal di sekolah, tapi tema kita hari ini mengingatkan kita untuk terus belajar dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, kapanpun dan dimanapun pokoknya. Nah, tadi dibilang di sini kan, orang Israel itu disuruh Tuhan untuk belajar terus. Nah, adik-adik, siapa di sini yang kalau disuruh orang tuanya belajar, dia marah, dia males-malesan? Nakku, udah belajar, udah kerjakan PR-nya, tapi dia masih sibuk main Mobile Legend, dia masih nonton YouTube, nantilah Mak, nantilah Pak gitu. Nah, orang tua kita itu nggak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan kita untuk belajar. Yang itu tujuannya apa? Biar kita menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat. Nah, tapi kadang-kadang kita apa? Kita suka melawan orang tua kita sih, nggak mau belajar. Akhirnya apa? Nilai kita jelek, kita nggak bisa jawab pas ujian. Begitu nanti disalahkan siapa? Disalahkan gurunya. Aku nggak ngerti, guruku nggak pandai ngajarinya. Nah, kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu ya. Anak-anak sekolah minggu harus turut apa kata orang tua, harus rajin belajar, nggak boleh malas-malas. Karena kayak tadi kata Kak Kiki sama Kak Upi di lagunya, kalau malas itu temennya iblis. Terus kan adik-adik, di sini kita juga mau belajar. Ada beberapa yang harus kita pelajari di ayat Alkitab kita. Nah, misalnya ya, Kak Noni mau kasih tahu beberapa info penting dalam Alkitab kita. Misalnya di ayat 7. Nah, ini di ayat 7. Coba adik-adik buka kembali Alkitabnya. Di ayat 7 itu ada dibilang, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau sedang duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Siapa di sini yang sekali belajar langsung bisa? Gak ada ya? Gak ada kan? Semuanya itu butuh proses. Maksudnya di sini adalah kita itu belajar harus emang berulang-ulang. Kalau kita mau menjadi pandai, kita harus rajin belajarnya itu nggak hanya sekali, nggak hanya sistem katanya SKS, sistem kebut semalam. Besok mau ujian, sekarang malam-malam baru belajar. Itu pasti hasilnya tidak maksimal ya. Nah, di sini adalah dibilang belajar itu harus berulang-ulang dimanapun dan kapanpun. Nah, misalnya kayak orang tua kita. Orang tua kita juga mengajarkan kita misalnya jangan buang sampah. Itu pasti nggak hanya sekali dibilang. Pasti tiap kita buang sampah sembarangan, nakku jangan buang sampah. Besok kita buang sampah lagi, nakku jangan buang sampah. Berarti kan terus menerus kan? Karena belajar itu emang harus terus menerus biar kita nggak lupa, biar kita tetap ingat apa yang kita pelajari. Dan pelajaran itu lebih gampang kita ingatnya kalau kita lakukan terus menerus. Dan tadi kayak ayatnya tadi bilang, dimanapun kamu berada, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi kapanpun, dimanapun itu emang kita harus belajar. Sama kayak ada kan cerita teman kita, nama teman kita adalah si Ucup. Nah, si Ucup ini dibilang orang tuanya, dia lagi makan pisang nih, jangan buang sampah sembarangan ya. Tapi si Ucup ini males, pas dia habis makan pisang, dibuangnya itu di depan TV sampahnya. Nah, tiba-tiba pas dia main-main dan lari-lari sama adiknya, terpelesetlah dia sama si kulit pisangnya tadi, jatuhlah dia.
Nah, besoknya si Ucup nggak buang sampah sembarangan lagi. Apa coba artinya? Kita berarti bisa belajar dari pengalaman. Jadi belajar itu boleh dari mana aja, nggak peduli ya, dari orang tua, dari adik kita juga bisa belajar loh. Apa coba yang bisa kita pelajari dari adik kita? Jangan sepele loh sama anak-anak kecil. Kita bisa belajar tentang apa? Tentang kejujuran sama adik kita. Anak kecil itu polos ya. Dia selalu berkata apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Dia selalu berkata yang sebenarnya. Nah, dari anak-anak kecil, dari adik-adik kita yang masih kecil, yang masih balita, kita bisa belajar tentang kejujuran. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih untuk belajar dari mana aja. Belajar tuh boleh dari siapa aja, boleh dari mana aja. Nah, kemudian di ayat 8 dikatakan mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan harus itu menjadi lambang di dahimu. Oke, pertama, kenapa dibilang harus menjadi tanda di tanganmu? Nah, itu tangan kita ini adalah simbol dari tindakan kita, apa yang kita lakukan. Nah, dahi kita itu adalah simbol dari cara pandang kita dan cara berpikir kita. Maksudnya Kak, jadi gimana? Nah, jadi maksudnya di sini adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan itu harus berdasarkan firman Tuhan. Jadi kita nggak boleh sembarangan melakukan sesuatu, sembarangan memikirkan sesuatu, bertindak sesuatu itu asal-asalan. Kita harus semuanya berpedoman sama firman Tuhan. Di mana firman Tuhan mengajarkan kita dasar hidup orang Kristen adalah 5 huruf. KASIH, kasih. Jadi nggak boleh sembarangan. Karena di Alkitab ada dibilang harus mengikatkannya di tangan kita dan di dahi kita. Nah, ayat 9 di sini juga dikatakan menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Apalagi nih Kak, ada di tiang rumah pula, ada di pintu gerbang pula. Nah, maksudnya di sini adalah tiang rumah ataupun pintu gerbang itu merupakan simbol adalah batas antara dalam dan luar. Jadi maksudnya adalah setiap tindakan kita itu harus menjadi berkat juga, selain buat diri kita menjadi berkat juga buat orang-orang sekeliling kita. Jadi kita nggak, apa yang kita lakukan itu tidak menyakitkan hati orang, tidak mengecilkan hati orang. Tahu nggak adik-adik? Kadang-kadang kita nggak sadar loh apa yang kita omongin, apa yang kita lakukan. Menurut kita itu nggak apa-apa, tapi menurut orang lain itu sudah menyakiti hati dia. Nah, jadi kita di sini harus bisa kontrol apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan untuk orang lain. Kak, tapi kadang-kadang aku nggak ini loh Kak, susah gitu loh Kak. Nah, makanya kita harus sering-sering berdoa dan membaca firman Tuhan. Di situ supaya kita, kalau kita lagi lupa, kita diingatkan kembali oleh firman-firman Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus berjanji ya untuk mau terus belajar sampai kapanpun dan sampai dimanapun. Kayak sekarang ini, di zaman sekarang ini itu informasi udah canggih-canggih, semua serba teknologinya semua serba cepat. Nah, kita juga nggak boleh ketinggalan nih. Anak-anak Tuhan Yesus juga harus cepat belajar, cepat tanggap dengan hal-hal baru. Kita harus bisa mengikuti zaman yang semakin modern. Tapi ingat, semuanya itu harus berdasarkan firman Tuhan. Misalnya kita sekarang gampang banget untuk cari informasi, untuk dapat informasi, tinggal ketik aja, langsung keluarkan hasilnya. Tapi kita nggak boleh memakainya itu untuk hal yang negatif atau hal-hal yang membuat kita menjadi tidak baik. Karena kalau tadi dibilang kalau anak-anak yang nggak baik itu temannya iblis. Nggak mau kan temenan sama iblis? Nah, oke adik-adik, kita harus janji untuk terus belajar, untuk terus menjadi anak-anak yang hebat
dan menjadi anak-anak yang menjadi garam dan terang bagi sekeliling. Oke, sampai sini firman Tuhan. Semoga semuanya tetap semangat belajar walaupun sekarang masih online, masih daring, belum bisa ketemu teman-teman langsung gara-gara virus-virus corona. Tapi kita percaya semuanya ini akan berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti normal kembali. Kita mau tutup firman Tuhan. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang baru saja kami dengar Bapak. Biarlah Tuhan Yesus kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat terus belajar sehingga kami dapat menjadi garam dan terang bagi sekeliling kami. Berkati kami Bapak dalam proses belajar kami Bapak, sehingga apa yang kami pelajari dapat kami pakai dan kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, luar biasa sekali ya Kak hari ini firman Tuhan. Pasti dong. Iya. Kak. Apa tadi tema kita Kak? Terus Belajar. Kata Kak Noni tadi harus terus belajar. Iya. Sampai kapan Kak? Sampai nanti tamat kuliah? Tidak dong Kak. Jadi Kak, Sampai menutup usia Kak. wow, harus. belajar. Iya. Adik-adik tetap semangat, harus terus belajar ya Kak. Iya. Adik-adik untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita mau menaikkan lagu pujian kita. Apakah judulnya? Berani tampil beda. Yuk, panggil berdiri semuanya ya. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Harus berani tampil beda anak-anaknya Tuhan Yesus. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri, ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Wah, puji Tuhan sekali ya Kak. Anak KKR GBKP Setiabudi harus tampil beda. Harus berbeda dengan yang lain. Ya, itu pasti dong. Harus terus belajar juga kan Kak? Iya. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang pilihan. Tidak sembarangan ya Kak? Oke. Nice dong Kak. Oke Kak, sekarang kita masuk ke kuis. Kuis. Iya Kak, kuis. Oke. Iya, hari ini kita ada kuis adik-adik, boleh dijawab di kolom komentar di YouTube di bawah ini. Ya, kita harus tulis komentar di YouTube. Siapa tercepat dia dapat. Itu dulu Kak. Pertanyaannya apa ya? Oh iya ya Kak, siapa cepat dia dapat aja ya Kak. Oke.
Apa itu Kak? Pertanyaannya Yang hari ini pertama. tema kita tadi tentang Apa ya Kak? Lupa. ya tentang Belajar. Jadi buat adik-adik yang ada di rumah, tentunya yang sering baca Alkitab, Baca kitab suci. dengar firman Tuhan, pasti mudah ya Kak mendapatkannya. Nah jadi adik-adik Jadi adik-adik soal kuis kita hari ini adalah Yang pertama dan yang terakhir ya Kak? yang pertama. Oh, dan yang utama. Oh yang pertama dan pertama. Kenapa yang pertama dan pertama? Jadi siapa yang paling cepat nanti menulis di kolom komentar dia adalah Pemenangnya. Berapa orang Kak? Dua aja cukup ya. 3 ya Kak? Tiga. Iya ada yang Tiga. dapat loh Kak. Oke, untuk 3 orang pertama buat adik-adik sekarang dengerin baik-baik. Sekarang Ih cepet dong Kak. Udah deg-degan anak-anak Tuhan baru sabar loh. Oh iya ya sabar. Aduh maaf Kak maaf ya maaf. Sabar. Ya ya. Jadi soalnya adalah Ya. adik-adik mencari 2 ayat Alkitab yang di dalamnya ada tulisan kata Belajar. Iya, tapi tunggu dulu Kak, kita belum selesai firman ibadah kita. Selesaikan dulu ibadahnya. selesai ibadah gitu Kak. Kita doa penutup amin. Semuanya cepet-cepet cari ya adik-adik. Iya. Lalu ketik di kolom Komentar. Satu ya. Satu ya. Oke Kak, kayaknya tadi ya. udah Gak sabar ya. Gak sabar. Tapi sabar dulu. Kita mau selesai ibadah kita dulu. Iya. Oke. Anak Tuhan nggak boleh setengah-setengah ya Kak. Oke, terus Sampai selesai. Sampai selesai. Iya. Adik-adik, sekarang kita mau ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 1 ayat 5. Amsal itu perjanjian lama atau baru Kak? perjanjian Baru. lama dong Kak. Oh iya, udah lupa Kak. Jangan dilupain ya Kak. Oke. Perjanjian lama Amsal 1 Ayat 5. Kita baca sama-sama ya adik-adik. 2, 2, 3 ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ya, tadi ada Amsal 1 ayat 5. Ayat hafalan bukan untuk dilupakan tapi untuk dihafal. Sebagai apa Kak? sebagai pedoman dalam hidup Kita. Tetap semangat adik-adik, jangan lupa untuk hafal ayat hafalan. Terus apa lagi ya Kak? Ada 1 juga? ada dong Kak. Dan 8. Ya, jangan lupa ya hari ini kita ada 1 teduh sampai hari 1 minggu ke depan. Iya, 1 minggu ke depan terus sampai selanjutnya. Nggak boleh capek loh Kak. Nggak boleh berhenti. Iya, nggak boleh berhenti ya. Oke, jadi adik-adik jangan lupa untuk kita saat teduh di Instagram KKR GBKP Rumbun Setiabudi. Ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Ayo, udah pada ngambil persembahannya belum? Udah dong Kak. Udah Kan ya. tadi udah dipersiapin dari awal Kak. Oke, boleh dikumpulkan nanti ke petua diakennya atau pengurus PJJ masing-masing. Masing-masing. Iya. Kita mau persembahan, kita mau bernyanyi. Lagu bersyukur. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan menjadi milikmu. Oke adik-adik, kita udah sampai di bagian terakhir. Nah, ibadah kita, tapi kita mau berdoa dulu, berdoa syafaat. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi 1 lagu dulu dong, biar kita doanya masih semangat. Kita mau nyanyi 1 lagu, siapin tangannya. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku
Oke, jadi jarinya sudah dilipat kayak gini. Tandanya kita mau berdoa. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Kita mau satukan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami Bapa. Kami baru saja mengikuti ibadah KKR kami Bapa, walaupun hanya dari YouTube Tuhan Yesus. Kami mau firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat kami pakai, dapat kami ingat terus dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan, buat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami Bapa. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan kepada seluruh kami yang menonton video ini Bapa, kepada seluruh adik-adik KKR kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus adik-adik kami dapat sehat, dapat berkembang dengan baik. Engkau memberkati pertumbuhan jasmani, rohani, dan mentalnya Bapa. Berkati juga dalam pendidikan adik-adik kami Bapa, walaupun sekarang masih menggunakan daring secara online, tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan bantu adik-adik kami dalam mengikuti persekolahannya. Berikan hikmat, kepintaran kepada adik-adik kami Bapa, sehingga mereka dapat mengerti tiap pelajaran yang diberikan oleh gurunya, walaupun semuanya hanya melalui online. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati seluruh guru-guru sekolah minggu yang ada di sini Bapa. Kiranya Engkau tetap memberikan semangat, sukacita kepada guru-guru sekolah minggu, supaya dapat terus membagi berkat, membagi firman kepada adik-adik kami di KKR GBKP Setiabudi. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami Bapa, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa buat orang tua yang Engkau kirimkan kepada kami. Berkati setiap orang tua kami Bapa. Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka rezeki Bapa. Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya. Biarlah Tuhan Yesus melalui orang tua kami, semua kebutuhan kami dapat tercukupi. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Bapa, khususnya buat negara kami tercinta Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang terjadi sekarang pada negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, dalam doa ini kami mau berdoa Bapa, Engkau pulihkan negara kami Bapa. Engkau sembuhkan Indonesia kami, sehingga kami dapat terbebas dari segala sakit penyakit, dari segala virus-virus yang ada Bapa. Engkau memberkati setiap pemimpin kami dari atas sampai yang paling bawah sekalipun. Biarlah Tuhan Yesus kami dapat kembali beraktivitas secara normal Bapa. Kami rindu sekali untuk ke sekolah, untuk ke gereja Bapa, bertemu dengan keluarga kami, bertemu dengan semua teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya di dalam nama Yesus semuanya tidak ada yang mustahil, semuanya dapat Engkau hentikan. Ya Bapa, terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang memberkati hidup kami Bapa, supaya kami dapat terus menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Dengarkan doa kami Bapa, karena kami datang melalui anak-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa